Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wening Budiningrum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini kita nanti akan melakukan pertemuan atau dilakukan selama 14 kali pertemuan di luar ujian mid dan ujian akhir. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, selain saya memperkenalkan diri, saya juga akan menyampaikan tentang silabus atau apa saja yang akan kita bahas dalam satu semester di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, mata kuliah manajemen keuangan ini diharapkan sebelum Anda mengikuti mata kuliah ini Anda sudah lulus untuk akuntansi ya. Akuntansi. Jadi Anda sudah mengerti tentang laporan keuangan, tentang elemen-elemennya, tentang bagaimana menyusun laporan keuangan. Pada materi manajemen keuangan ini kita akan membahas apa toh fungsi manajemen keuangan bagi perusahaan dan bagaimana sih menciptakan informasi dari laporan keuangan yang ada. Nah, tujuan dari pembelajaran atau apa yang akan diharapkan ketika mahasiswa telah mengikuti mata kuliah ini, harapannya adalah mahasiswa dapat memahami konsep-konsep pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, dan mampu melakukan analisis keuangan untuk pembuatan keputusan investasi, pendanaan untuk pencapaian tujuan perusahaan berupa peningkatan nilai perusahaan. Nah, ini harapannya. Jadi ketika kita mengelola sebuah perusahaan, harapannya kita mampu meningkatkan nilai perusahaan. Jangan sampai nanti kita salah arah dan salah pengelolaan. Di 14 kali pertemuan ini, di pertemuan pertama saat ini saya akan menjelaskan tentang silabus, tentang apa saja yang akan kita pelajari di dalam satu semester ke depan. Pertemuan kedua kita akan belajar tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Kita akan belajar tentang pengertian, fungsi, tujuan, ya kan, peluangnya manajemen keuangan itu seperti apa. Di pertemuan ketiga, keempat itu kita akan mengevaluasi kinerja keuangan. Di mengevaluasi kinerja keuangan ini kita akan bahas tentang laporan keuangan. Bagaimana kita akan menganalisis sebuah laporan keuangan. Untuk pertemuan kelima kita akan belajar 5, 6 itu kita akan belajar tentang time value of money atau nilai waktu uang. Di situ kita akan belajar tentang nilai saat ini dan nilai masa depan. Untuk pertemuan ketujuh kita akan belajar tentang modal kerja. Ya, modal kerja ini kita akan belajar tentang modal kerja kuantitatif, kualitatif, real dan potensial dan bukan modal kerja. Nah, setelah pertemuan ketujuh kita akan ujian tengah semester, nanti mengikuti agenda dari akademik, dan di pertemuan selanjutnya ke-8, ke-9 dan ke-10 itu kita akan belajar tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih ketika kita mengelola uang, kapan tuh uang itu akan pulang, berapa sih nilai yang harus kita peroleh agar kita tidak menderita kerugian ketika kita mengelola sebuah perusahaan. Nanti ada beberapa teknik dalam penganggaran modal, kita akan belajar di situ. Pertemuan ke-11 11-12 kita akan belajar tentang manajemen kas. Kita akan belajar tentang mengapa kita harus menyimpan kas, berapa sih kita harus menyimpan kas, bagaimana kita memperoleh kas dengan cepat atau memperlambat pengeluaran. Karena yang jelas kas itu sangat liquid dan harus kita kelola dengan baik. Pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang piutang. Piutang ini juga satu hal yang sangat penting, karena kalau kita terlalu banyak memberikan piutang kepada pihak lain, banyak risiko yang akan kita tanggung. Jadi ada risiko tidak terbayar, ya, ada tidak terbayar itu berbagai macam penyebab gitu. Mungkin karena orangnya meninggal atau melarikan diri atau bangkrut. Terus kemudian di pertemuan ke-14 kita akan belajar tentang manajemen persediaan.
Di manajemen persediaan kita akan belajar tentang tipe-tipe persediaan, akuntansi persediaan itu seperti apa. Kita akan belajar tentang itu semua. Setelah pertemuan ke-14, ikuti kalender akademik, kita akan ujian akhir semester. Nah, metode perkuliahan yang akan kita gunakan adalah ceramah, diskusi, dan latihan. Nanti mungkin ada sedikit video yang akan saya sampaikan ke Anda semua. Terus kemudian ada materi yang akan saya sampaikan di Google Classroom dan juga latihan-latihan yang akan Anda harus lakukan di Google Classroom. Tugas nanti ada tugas individu, itu baik nanti tugasnya akan saya sampaikan di Google Classroom. Bentuknya bisa essay ataupun latihan atau pengertian-pengertian nanti akan ada di situ. Bagaimana dengan penilaiannya? Nah, penilaiannya itu ujian mid semester kita ambil 30%, ujian akhir semester kita ambil 45%, tugas, kuis, partisipasi di kelas, presensi itu adalah 25%. Jadi nanti totalnya 100%, yaitu 30 UTS, 45 UAS, dan 25% untuk tugas, partisipasi, dan presensi. Komposisi penilaiannya bagaimana? Untuk nilai A itu 85 sampai 100. Itu baru dapat nilai A. B itu 70 sampai 84. C itu 55 sampai 69. D 40 sampai 54 dan di bawah 40 itu adalah E. Bagaimana dengan buku referensi atau sumber bacaannya? Sumber bacaannya kita menggunakan bukunya Pak Mamdu Hanafi atau Hanafi M. Mamdu. Boleh manajemen keuangan atau Brigham dan Helston, atau Anda juga bisa download atau googling tentang manajemen keuangan. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak ilmu yang akan Anda peroleh. Kalau pusing atau tidak memahami, bisa kita diskusikan di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Silakan Anda mengunduh atau mendownload silabus di Google Classroom. Dan nanti kita akan diskusi di sana. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.